Jadi hari ini kita di tanggal 30 September 2022 kami sudah mengclose pemutahiran data pemilih berkelanjutan sesuai regulasi bahwa kita sudah tidak akan melakukan PDPB lagi, pemutahiran data pemilih berkelanjutan lagi, karena ini sudah kita tutup di angka 364.588. Oke, salam jumpa teman pemilih. Senang sekali saya Ani bisa berjumpa kembali dengan Anda tentu saja dalam Ngidu Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Dan sekarang ini adalah merupakan hari yang bersejarah. Wow, bersejarah ya. Saat ini kita berada di Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan ke-3 tahun 2022. Dan pastinya pemirsa penasaran kenapa bersejarah gitu. Kita akan tanyakan langsung. Di sebelah saya sudah ada Bapak Sugina. Beliau adalah merupakan Ketua Divisi Data Perencanaan dan Informasi pastinya yang akan siap berbagi informasi terkait dengan data pemilih kita. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Bu Ani. Ya, gimana nih hasilnya untuk hari ini? Hari keramat ini sudah berjalan dengan lancar tadi dengan partai politik. Ya, kita mau tanya dulu nih ujungnya nih berapa jumlah pemilih kita untuk jumlah pemilih kita yang barusan selesai kita lakukan rapat koordinasi dengan para pimpinan partai politik kemudian para stakeholder, kita jumlah pemilih kita 364.588 pemilih. Oke, dan pastinya teman pemilih yang mungkin baru saja menyimak nih informasi dari kita sebenarnya sudah ada pergerakan ya. Kadang naik yang bulan kemarin, kemudian turun lagi nih, dinamis sekali nih. Nah, seperti apa mungkin Bapak Sugina bisa memberikan gambaran. Setelah itu nanti kita akan tanyakan next apa yang kita lakukan. Yang pertama dulu kondisi sebelumnya. Baik, jadi kita seperti sudah sering kita sampaikan, kita melakukan pemutahiran pemilih setiap bulan. Tetapi kalau sesuai dengan PKPU, kita setiap triwulan berkoordinasi melakukan rapat rekapitulasi data pemilih. Jadi kalau kita mengacu pada triwulan kedua di bulan Juni kemarin, jumlah pemilih kita sebanyak 363.446. Jadi kalau kita bandingkan dengan jumlah pemilih kita sekarang di angka 364.588, itu ada pergerakan jumlah pemilih sebanyak 1.142, ada penambahan. Dalam proses itu tidak serta-merta pemilih itu bertambah sekian. Enggak, sebenarnya pemilih baru yang kita dapatkan di 3 bulan terakhir ini sebanyak 9.659 sebenarnya. Pemilih baru kita selama 3 bulan ini 9.659. Kemudian kita juga men-TMS, mencoret pemilih yang kategori tidak memenuhi syarat karena meninggal, karena pindah domisili. Dari 9.000 itu? Enggak, lain lagi ceritanya. Pemilih baru ini kita masukkan sebanyak 9.659. Data pemilih kita yang kemarin juga kita ini lagi mutakhirkan, sehingga kita coret sebanyak 8.517 pemilih. Lumayan juga ya, dan akhirnya secara keseluruhan ada penambahan hanya 1.142 pemilih. Sebenarnya bukan segitu pemilih baru yang kita dapatkan 9.000-an, tapi kita juga men-TMS yang tidak memenuhi syarat. Oke, dalam mewujudkan data berkualitas. Yang berkualitas ya, dan ini penting sekali dilakukan, luar biasa sekali, sudah mendapatkan banyak apresiasi dari terutama teman-teman partai politik ya, yang artinya kerja-kerjanya KPU nih. Jadi betul sekali seperti itu hasilnya. Dan sekarang ini pastinya kita ada cerita lain yang perlu kami sampaikan. Ini apa yang akan terjadi next berikutnya, Pak? Baik teman pemilih, jadi hari ini kita di tanggal 30 September 2022 kami sudah mengclose pemutahiran data pemilih berkelanjutan sesuai regulasi bahwa kita sudah tidak akan melakukan PDPB lagi, pemutahiran data pemilih berkelanjutan lagi, karena ini sudah kita tutup di angka 364.588. Selanjutnya sesuai dengan tahapan pemilu di tanggal 14 Oktober mendatang, lagi 14 hari pasnya, jadi kita akan memasuki tahapan pemutaran data pemilu. Jadi tanggal 14 itu kita atau 14 Oktober ya? 14 Oktober, jajaran KPU RI akan menerima DP4 dari Kemendagri. Nah, teman pemilih, data pemilih kita yang kita close di angka 364.588 ini nanti akan kita sinkronkan dengan DP4 yang akan turun dari RI. Nah, ini kita lakukan sinkronisasi karena memang tahapannya mulai 14 Oktober mendatang. Kemudian selanjutnya, hasil proses selanjutnya kita akan lakukan coklit. Ini yang paling penting. Oke, dan ini pastinya informasi-informasi ini akan kita terus update ya Pak Sugina ya, karena tahapan ini tidak hanya sekedar data yang 364.588, tapi setelah ini akan berproses disandingkan dengan DP4. Ya, DP4. Seperti itu ya, jadi data yang sekarang ini terakhir September disandingkan dengan DP4. Yang akan kita dapatkan banyak sekali. Sebenarnya kegiatan-kegiatan berikutnya coklit menarik ini Pak. Jadi mungkin
informasi awal buat teman pemilih seperti apa Pak? Jadi sesuai tahapan pemilu, coklit akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari sampai dengan 13 Maret. Jadi itu proses coklitnya sebulan. Nanti sebelum itu juga kita akan bentuk PPDP namanya. Jadi petugas kita di lapangan yang akan door to door dari pintu ke pintu mengecek data pemilih kita. Kalau memang nanti sudah ada yang ditemukan tidak memenuhi syarat, maka data pemilihnya akan dicoret. Kalau juga ada yang warga yang belum terdaftar, nanti akan dimasukkan. Jadi prinsip utama dari pemutahiran data pemilih yaitu pertama adalah menambahkan pemilih baru kalau memenuhi syarat tentunya, ber-KTP dan lain sebagainya. Kemudian mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jadi itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan ubah elemen data. Jadi 3 poin penting itu napas dari pemutahiran data pemilih kita. Ya, jadi ini sebagai informasi ya buat teman pemilih juga ya, tidak hanya sekedar menerima data saja, tetapi ada proses di dalamnya dan pastinya harapan kita seluruh masyarakat bisa ikut turut berpartisipasi ya dalam konteks pemutahiran data pemilih ini dan tentu saja untuk mendapatkan data yang berkualitas. Oke, sukses semua Bapak Sugina. Sudah berbagi informasi, tapi yang jelas informasi ini akan terus kita update terus ya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti kita dalam Ngidu Ngobrol Asik Sadar Pemilu. Sampai jumpa.